Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfirullah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang sejarah pertumbuhan hadis. Nah, dalam yang akan kita pelajari itu ada dua sejarah. Pertama sejarah pertumbuhan, lalu kemudian sejarah perkembangan. Nah, sejarah pertumbuhan ini berkaitan dengan sebelum pembukuan hadis secara resmi, sedangkan perkembangan itu berkaitan dengan sejarah pembukuan hadis secara resmi. Nah, dalam sejarah pertumbuhan hadis ini kita bagi kepada 3 periode, yaitu adalah periode masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hadis ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lalu kemudian masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu kemudian pada masa sahabat kecil dan tabi'in kabir atau tabi'in besar. Sahabat kecil ini adalah sahabat-sahabat yang mereka masih bertemu Rasulullah SAW, tapi mereka masih kecil sehingga kemudian mereka tidak sempat belajar langsung kepada Rasulullah. Mungkin hanya belajarnya 1 atau 2. Nah, sehingga kemudian guru-guru mereka kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang lain, mungkin dari Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Sedangkan tabi'in besar adalah mereka ini tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW, dan guru-guru mereka adalah sahabat-sahabat Nabi juga. Nah, kita mulai daripada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran itu masih turun, ayat masih turun, wahyu masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai seorang nabi berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang maksud dari setiap ayat dan juga mempraktekkannya. Karena tidak cukup hanya dengan penjelasan, perlu ada praktik sehingga ada pembuktian bahwa apa yang diturunkan itu memang betul-betul sesuatu yang bisa dipraktikkan, bukan hanya teori belaka. Dalam ayat kan dikatakan litubayyina linnas, Rasulullah itu litubayyina linnas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Atau kalau di hadis kana khuluqu al-Qur'an, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad ini telah mempraktekkan seluruh isi daripada Al-Quran. Nah, praktik Nabi Muhammad SAW inilah baik yang berupa ucapan, perbuatan, atau bahkan ketetapan atau takrir persetujuan Nabi Muhammad SAW, semuanya dikategorikan hadis. Maka kemudian sahabat-sahabat ini semangat belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka mengikuti pengajiannya, mereka memperhatikan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi baik di rumah, di pasar, atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, para sahabat ini ketika mereka ingin mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak hanya terfokus kepada halaqah-halaqah yang digelar oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak hanya terfokus kepada khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah Nabi Muhammad, tetapi mereka juga mengikuti kemana Nabi Muhammad. Walaupun mereka sibuk dalam kehidupan sehari-hari mereka sibuk untuk mencari penghidupan. Ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk berkebun, dan segala pekerjaan yang lain. Tapi mereka tetap menyempatkan diri untuk belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita misalnya perhatikan misalnya kisah tentang Umar bin Khattab, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari, bahwa Umar bin Khattab ini rumahnya jauh daripada masjid, sehingga kemudian dia agak masjid ini maksudnya Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi di mana tempat Nabi Muhammad SAW mengajar, sehingga kemudian
karena sibuk dalam penghidupan sehari-hari, beliau tidak mampu, dia akan memberatkan kepada beliau jika dia datang setiap hari ke masjid untuk belajar. Maka kemudian beliau bekerja sama dengan tetangganya, silih berganti mendatangi majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, hari ini Umar, lalu kemudian tetangganya, lalu kemudian ketika mereka pulang, mereka akan menceritakan apa yang telah mereka pelajari. Apakah mereka mendapatkan wahyu atau ada pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat itu merupakan orang-orang yang semangat, belajar, mempelajari wahyu dan ajaran-ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentu saja bukan cuma Umar yang seperti itu, masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang senantiasa rajin menuntut ilmu. Bahkan kadang-kadang mereka tidak hanya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang mereka bertanya kepada istri-istri Nabi dalam hal perkara-perkara yang lain. Bahkan kadang-kadang perempuan sahabat-sahabat sahabat-sahabat perempuan itu mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri-istri Nabi yang lain untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, kemudian dalam sahabat ini dalam menerima pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak sama semua tingkatannya dalam mengetahui keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sahabat itu kan artinya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian mati dalam keadaan Islam. Jadi syaratnya cuma 3: bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, tentu saja sahabat-sahabat ini kan tersebar dari berbagai daerah. Ada yang berada di kota Madinah, ada yang berada di pinggiran kota Madinah, ada juga yang jauh dari kota Madinah. Sehingga kemudian kemampuan mereka belajar itu berbeda-beda. Ada yang bisa hidup bersama Nabi dengan lama karena dekat dengan Nabi tempat tinggalnya. Ada juga yang cuma datang sekali-sekali saja. Bahkan ada tempat yang hanya sahabat diutus untuk datang mengajar kepada mereka. Oleh karena itulah kemudian kemampuan sahabat berbeda-beda. Pengetahuan sahabat tentang Rasulullah SAW itu berbeda-beda. Kan tetapi tidak dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki pemahaman yang baik. Ada sahabat misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini beliau berasal daripada Yaman. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah berumur 20 tahunan. Masuk Islam itu pada tahun sekitar 7 Hijriah, 6 atau 7 Hijriah. Nah, beliau datang ke Madinah. Beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar 4 tahunan. Hanya sekitar 3 atau sampai 4 tahunan. Akan tetapi Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Bahkan beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal kehidupan beliau cuma sebentar saja bersama Nabi. Beda dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar misalnya kan, yang memang sejak awal Islam itu sampai meninggal Rasulullah, beliau tetap bersama Rasulullah. Nah, Abu Hurairah hanya sedikit saja, hanya sekitar 3 tahunan saja. Tapi kenapa beliau bisa memperoleh hadis yang banyak? Karena ketika beliau datang ke Madinah, beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menghabiskan waktunya hanya untuk belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti kemana-mana Rasulullah pergi ke berdagang, pergi ke tempat sebelah, pergi mengajar ke negeri ini dan sebagainya. Dia akan selalu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan menjadi asistennya Nabi Muhammad. Beliau ini seperti seorang mahasiswa yang datang meninggalkan negerinya, datang memang hanya untuk belajar. Beliau tidak disibukkan dengan urusan penghidupan. Makannya bagaimana,
karena makannya itu berasal daripada sedekah penduduk Madinah dan beliau pun hanya tinggal di masjid. Tapi beliau memfokuskan segala waktunya hanya untuk belajar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena umur beliau juga panjang, umur beliau panjang setelah kehidupan Rasulullah, setelah kewafatnya Rasulullah SAW, akhirnya beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, namun kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah melarang melarang menuliskan hadis. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an, janganlah kalian menulis sesuatu dari saya selain daripada Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu, barang siapa yang menulis dari saya selain daripada Al-Quran, maka hapuslah. Nah, ini kemudian menjadi persoalan, karena dengan adanya hadis ini jadi Rasulullah kemudian seolah-olah melarang untuk menuliskan hadis. Dilarang untuk menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah ingin fokus kepada penulisan Al-Quran. Nah, akan tetapi ternyata setelah kita meneliti lebih dalam, kita juga akan menemukan ternyata bahwa banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa sahabat-sahabat menulis. Misalnya hadis daripada Abdullah, bahwa suatu ketika ada orang-orang yang sahabat menyatakan keberatannya kepada Abdullah untuk kenapa beliau menulis hadis, kenapa menulis apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Padahal katanya Rasulullah itu kadang senang, kadang marah. Nah, apakah semua itu akan ditulis? Maka oleh karena itu Abdullah kemudian bertanya kepada Muhammad SAW, apakah saya katanya boleh menulis hadis-hadis dari Rasulullah SAW? Maka Rasulullah kemudian bersabda, uktub anni fawallazi nafsi biyadih ma haraja min fammi ilhaqun. Kata Rasulullah, tulislah apa yang engkau dapatkan daripada saya. Apa yang engkau dengar dari saya, tulis. Karena sesungguhnya demi jiwa saja yang berada di tangannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Jadi apa yang keluar dari mulut kebenaran semua. Maka kalau silakan tulis. Rasulullah marah, Rasulullah senang, tulis saja. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata Rasulullah juga ada memerintahkan untuk menulis. Atau bahkan juga kita bisa melihat bahwa ternyata Rasulullah itu menulis surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Madinah, ke Mesir, ke Habasyah, ke Persia dan sebagainya. Nah, tulisan ini kan artinya, tulisan ini perkataan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menyuruh menentukan apa yang harus ditulis. Ini bahagian daripada hadis. Artinya apa? Artinya pada zaman Nabi Muhammad SAW penulisan hadis itu sudah ada. Penulisan hadis itu sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan hadis yang pertama tadi yang melarang menulis? Jangan katanya menulis tentang saya selain daripada Al-Quran. Nah, disinilah kemudian para sahabat menjelaskan makna ini. Ada yang mengatakan bahwa larangan itu telah dinasakh, telah dihapus oleh perintah menulisan hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa larangan itu berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Ketika kemudian ada tulisan yang jelas-jelas tidak tercampur dengan Al-Quran, maka itu dibolehkan. Karena ilah pelarangan itu kan seperti dikatakan tadi itu adalah larangan untuk menulis hadis itu agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Ketika ini bisa dihindari, maka boleh-boleh saja. Tapi wallahu alam. Tapi yang jelas penulisan hadis itu ada sejak Nabi Muhammad SAW, walaupun mungkin penulisan itu tidak dalam bentuk buku-buku seperti yang tercetak sekarang.
Nah, selanjutnya bagaimana pada Khalifah Ar-Rasyidin? Khalifah Ar-Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kita mulai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk senantiasa menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Misalnya dalam hadis, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari saya itu walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Atau dalam hadis yang lain dikatakan, ala la yuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah agar orang yang datang, artinya yang datang kepada pengajian Rasulullah, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Artinya apa yang kita pelajari di kelas, dalam majelis misalnya, itu diperintahkan untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan sahabat kita yang tidak hadir, agar mereka juga mengetahui. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW ini juga seperti itu. Dia memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang hadir, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang tidak hadir. Tetapi yang harus diingat bahwa kita tidak boleh sembarang menyampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu kebohongan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i itsman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. An yuhadditha bi kulli ma sami'a. Jadi cukuplah kiranya kafabil mari, cukuplah kiranya seseorang itu isman, berdosa, an yuhadditha bi kulli ma sami'a, ketika dia menyampaikan segala apa yang dia dengarkan. Jadi menyampaikan itu tidak boleh sembarangan. Jangan asal-asal langsung menyampaikan begitu saja. Kita harus juga perhatikan keadaannya. Jangan sampai salah keadaan, tidak sesuai apa yang disampaikan dengan keadaan kita tersebut. Bahkan juga ada hadis yang lain mengatakan, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, siap-siap di neraka. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun kita diperintahkan memang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa yang harus kita sampaikan adalah apa yang kita yakini kebenarannya. Jangan asal ngomong. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar dan Umar, kedua khalifah ini itu sebenarnya tidak menggalakkan penulisan hadis. Mereka tidak menggalakkan penyampaian hadis. Mereka lebih memfokuskan kepada penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, agar Al-Quran tidak hilang, menjaga Al-Quran. Maka pada zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun hadis itu tetap tersebar, tetapi tidak sepesat yang pada masa-masa setelahnya. Ini juga bisa dimaklumi. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar bin Khattab itu adalah sahabat-sahabat juga. Kebanyakan warga negara yang hidup pada zaman Khulafaur Rasyidin dan Umar itu kebanyakan masih para sahabat. Kebanyakan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka telah mendapatkan pelajaran langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi penyampaian riwayat itu belum terlalu penting. Berbeda misalnya ketika ketika masa Utsman bin Affan dan setelahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Utsman itu sahabat-sahabat itu sudah banyak yang meninggal. Yang itu hanya sahabat generasi itu tinggal Utsman. Yang ada itu hanya sahabat-sahabat kecil dan generasi tabi'in. Maka kemudian hadis itu sudah mulai banyak berkembang pada masa Utsman. Karena memang sudah diperlukan. Perlu ada dikumpulkan hadis-hadis tersebut, jangan sampai hilang. Lagi pula pada masa Utsman, Al-Quran itu telah dikumpulkan, telah ditertulis rapi dalam Mushaf Utsmani.
Tidak mungkin lagi terjadi percampuran sehingga kemudian fokus yang sebelumnya kepada Al-Quran itu bisa dialihkan ke dalam pengumpulan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada masa sahabat tabi'in, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Nah, ketika pada masa ini sahabat itu periwayatan ini sudah mulai menyebar kemana-mana. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena Al-Quran itu walaupun mengandung semua, dia perlu penjelasan daripada hadis. Maka penyebaran Al-Quran itu akan diikuti oleh penyebaran hadis. Karena sahabat-sahabat ini kan tersebar kemana-mana, mereka menjelaskan Al-Quran itu dengan merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hadis pun kemudian berkembang, walaupun belum dibukukan secara resmi. Berbeda dengan Al-Quran, telah diresmikan. Nah, pada masa sahabat-sahabat kecil ini dan pada tabi'in ini sahabat ini masih sangat semangat sekali dalam mengumpulkan Al-Quran. Bahkan sahabat-sahabat itu mereka sampai mengembara ke berbagai negeri hanya untuk mencari sebuah hadis. Contoh misalnya adanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggalkan Madinah, hanya pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Uqbah bin Amir. Hanya untuk bertemu dengan Uqbah bin Amir. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menanyakan sebuah hadis. Sebuah hadis yang dimaksud itu adalah man satara musliman fid dunya ala kurbatihi satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menutupi kesukaran seorang muslim di dunia, maka Allah pun juga akan menutupi kesukarannya di akhirat. Jadi ini perintah agar kita ini membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Karena kalau kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita di akhirat. Ketika kita menutup aib seseorang di dunia, maka Allah juga akan menutup aib kita di akhirat. Nah, ini adalah hadisnya. Hadis inilah yang kemudian dikejar oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang berjalan jauh sampai di Mesir. Berhari-hari saking jauhnya. Kalau kita lihat itu di peta, Madinah itu kalau mau ke Mesir itu harus jauh. Harus menyeberang Laut Merah. Kalau tidak menyeberang Laut Merah berarti harus berputar ke Palestina. Baru sampai ke Mesir, berputar jauh sekali. Nah, tapi itu tidak menghalanginya. Besar tujuannya hanya mencari satu hadis. Luar biasa kan perjalanannya. Bagaimana sahabat-sahabat itu mereka mencari hadis. Nah, pada masa ini kemudian pun kita akan melihat bahwa ada sebahagian sahabat yang dikategorikan sebagai bendaharawan hadis. Mereka dikategorikan sebagai bendaharawan hadis karena mereka ini mengumpulkan banyak hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpulkan hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Kita telah sebutkan tadi Abu Hurairah. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Jabir bin Abdullah, ada Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Banyak sekali semua hadisnya. Mereka mengumpulkan hadis lebih daripada 1000. Kalau Abu Hurairah itu lebih daripada 2000. Nah, banyaknya hadis-hadis ini kemudian mereka ini kemudian diambil oleh para tabi'in, dan oleh para tabi'in ini kemudian yang disebarkan kepada para murid-muridnya, sehingga muncullah banyak tokoh-tokoh tabi'in, ulama-ulama yang banyak belajar kepada sahabat seperti Sa'id bin Musayyib. Nah, kemudian pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar ini muncullah kemudian pusat-pusat hadis. Banyaklah muncul kota-kota yang menjadi pusat di mana ada pembelajaran hadis. Misalnya ada kota Madinah. Nah, di Madinah ini kan ada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali sebelum berpindah ke Kufa, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ibnu Umar, ada Abi Sa'id Al-Khudri, ada Sa'id bin Thabit dan sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama yang banyak menyebarkan hadis. Karena mereka memang tinggal
di Madinah. Lalu kemudian di Mekah ada hadisnya Muaz, kemudian ada Ibnu Abbas, dan dari misalnya ada tabi'in Mujahid yang belajar kepada mereka. Nah, dari mereka ini kemudian menyebar hadis-hadis daripada Mekah. Lalu kemudian ada Kufah. Kufah ini ada siapa namanya? Ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, dan lain sebagainya. Jadi ternyata di Kufah itu banyak sahabat. Kemudian ada Basrah, ada banyak sekali juga di sini. Ya, perlu disebutkan. Nah, pada masa ini, pada bahagian kecil ini, yaitu kepada sahabat kecil dan tabi'in besar ini, inilah kemudian mulai bermunculan hadis-hadis palsu. Mulai bermunculan hadis-hadis palsu. Ini karena mulai terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan adanya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya, lalu sehingga kemudian muncullah berbagai golongan-golongan dalam Islam. Ada Syiah dan sebagainya, ada Khawarij dan sebagainya. Sehingga kemudian ada sebahagian orang-orang ini yang membuat hadis palsu yang boleh jadi tujuannya hanyalah untuk menguatkan pendapat kelompoknya atau untuk menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Sehingga kemudian pada mulai inilah dan sebenarnya pada masa-masa inilah kemudian hadis itu mulai diteliti. Jadi ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar ini, hadis itu pun walaupun Umar itu dan Abu Bakar itu kadang meminta seorang bersumpah ketika menyampaikan hadis, tetapi penelitian hadis itu belum berkembang karena mereka masih sangat menjaga kemurnian hadis. Tetapi ketika pada masa Utsman bin Affan, setelah meninggalnya Utsman terutamanya, ketika telah terjadi fitnah di kalangan umat Islam, mulai muncul berbagai macam hadis-hadis palsu, maka kemudian para sahabat, para generasi pada masa itu kemudian mulai mempertanyakan kesahihan hadis. Bahkan ada yang mengatakan, dulu katanya itu kita tidak bertanya dari mana kau ambil hadismu, dari mana kau mendengarkan hadismu, tapi sekarang kami bertanya, kau dari mana mendengarkan hadismu. Kalau dia dari ahli sunnah kita terima, kalau ahli bidah kami tidak menerimanya, karena memang untuk menjaganya. Nah, dari masa inilah kemudian juga muncullah cikal bakal daripada ilmu dirayah hadis, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengenal kesahihan dan kedhaifan hadis. Inilah kemudian sejarah awal pertumbuhan hadis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.